Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku akan berdiskusi tentang etika dalam menggunakan media sosial bersama teman-temanku. Uh, Nah, dalam diskusi ini aku akan menjadi moderator yang memimpin jalannya diskusi. Langsung aja di sini aku udah ngundang dua temanku namanya Devinka sama Daniel. Coba Devinka, Daniel boleh sapa para viewers yang menyaksikan diskusi kita kali ini. Halo, Assalamualaikum. Gue Daniel. Halo, Assalamualaikum. Gua Devin, Kak. Oke, langsung ya. Karena ini kita bukan forum formal, jadi kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Pakai bahasa sendiri ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau ngasih tahu dulu nih tentang apa sih etika komunikasi itu kepada para viewers yang menyaksikan diskusi kita kali ini. Etika komunikasi adalah satu aturan yang mengatur nilai-nilai dari suatu proses yang disebut komunikasi. Dan bisa dijabarkan merupakan aturan yang menata baik buruk dan benar salahnya komunikasi, serta mengatur pertanggungjawaban dalam berkomunikasi. Nah, itu etika komunikasi. Sekarang kita mau diskusi tentang hal-hal yang terjadi di media sosial hari-hari ini. Apakah rata-rata pengguna media sosial itu menerapkan etika dalam penggunaan media sosialnya atau belum? Oke, langsung aja, Desita, Mbak Daniel, kita ke topik yang pertama ya. Ya. Mau bahas tentang fenomena hashtag No Indonesian Girl baru-baru ini. Jadi hashtag ini tuh sebuah aksi penolakan yang dilakukan para cowok bule yang nggak mau berinteraksi dengan cewek-cewek Indonesia. Karena di sini diceritain di dalam akun Twitternya Azian, ini buat thread di Twitter gitu, judulnya kelakuan orang Indo yang malu-maluin di sosial media. Jadi intinya di sini tuh diceritain banyak cewek-cewek Indonesia yang di Snapchat share foto-foto SS mereka, terus foto-foto mereka sama cowok-cowok bule itu tanpa izin cowok teman-teman cowok bulenya ke Instagram, ke Twitter, atau ke TikTok. Nah, seperti yang kita tahu kan orang asing itu sangat menghargai privasi ya. Coba kalau menurut lu Daniel sama Devinka gimana? Coba mulai dari ini deh. Coba Gua nih ya. Menurut gua sih yang nggak semua cewek juga kayak gitu. Banyak juga yang manfaatin medsos tuh untuk chat atau teleponan, kayak buat nambah teman, terus kenal orang-orang dari berbagai negara, terus juga belajar budaya mereka, kebiasaan mereka, juga bisa belajar bahasa Inggris bareng, kayak kan kalau teleponan memperlancar kemampuan bahasa Inggris lah gitu kan kalau ngobrol sama mereka. Itu pendapat gue. Ya, kalau dari gue ya, karena tingkah cewek-cewek kita mempermalukan bangsa, orang asing itu sangat jaga privasi mereka gitu. Dan itu juga menjadi hak mereka. Karena tingkah mereka, orang lain yang mau belajar bahasa Inggris juga kena imbasnya. Orang-orang Indo diblok sama orang asing. Tapi jangan disamaratain juga. Maksud gue ada yang enggak lah. Maksudnya nggak semua yang nggak melakukan, jangan sampai ikut-ikutan citra cewek-cewek di Indo udah jelek di mata orang asing tambah jelek, ya kan? Iya sih. Ya. Jadi intinya di sini kita mau belajar untuk hargai privasi orang lain ya. Jadi kalau screenshot ataupun sebar foto, nah itu tuh harus dengan izin dan persetujuan ya orang-orang bulenya lah ya gitu. Karena kan imbasnya bakal banyak orang kan gitu. Orang yang niatnya baik tadi tuh ingin menambah teman sambil belajar bahasa Inggris, malah jadi ya karena kemauannya gitu jadi ikutan. Padahal ya mereka nggak semuanya gitu. Tadi benar kata Devinta, nggak semua orang, nggak semua cewek-cewek di Indonesia ngelakuin hal itu. Cuma nih karena ada oknum-oknum yang ini nih, jadinya seluruh Indonesia lah ya yang kena gitu. Jadi nggak ada sampai dibikin hashtag di ininya di apa akun cowok-cowok bulenya gitu, hashtag No Indonesian Girl gitu loh. Jadi bener-bener nggak mau sama cewek Indonesia kan, ya itu kan sedih juga sih gitu. Oke, kalau gitu langsung aja deh ke contoh yang lainnya. Ya. Tentang nanyain agama seorang di komentar medsos. Menurut kalian salah gak sih nanyain hal-hal kayak gini? Coba Daniel.
Menurut lu gimana? Gue ya, menurut gue misal kita kenalan baru gue, agama lo apaan ya? Soalnya jujur aja nih ya, gue nggak mau terjebak perasaan di orang yang beda sama gue gitu. Ya tapi kan kalau nanya ke orang yang nggak dikenal atau baru dikenal, nanya soal agama tuh kan kayak nggak sopan aja gitu. Ya. Tapi coba deh jawab, kenapa agamanya jadi hal penting buat berteman? Emangnya di agama ada larangan untuk berteman atau dekat dengan umat agama lain? Ya kalau emang mau nanyakan soal agama, yang kalau udah kenal sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau baru kenal, apalagi via online gitu, kayaknya kurang etis aja gitu kan. Kalau udah ketemu terus mulai akrab, nggak pakai ditanya juga obrolannya pasti ngalir ke arah situ, kayak nanya nama, hobi atau umur, pasti nanti juga ke arah situ pendapat gua. Ya, benar. Sorry, agak terus Pak. Bisa diulangi? Oke. Maksudnya kalau emang mau nanya soal agama, yang udah kenal sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau baru kenal terus apalagi via online, kayaknya tuh kurang etis. Nah kalau udah ketemu terus mulai akrab, gak pakai ditanya juga pasti obrolannya bakal ngarir ke arah situ. Iya, Ya benar. nanya nama atau umur gitu, kayak kesukaan lu. Ya fine aja sih kalau udah kenal. Kayak gitu. Iya. Jadi intinya kesimpulannya agama itu kan hak pribadi setiap orang ya. Jadi kita ini benar-benar harus saling menghargai lah ya. Balik lagi gitu ke pribadi masing-masing, apakah dia mau mencari tahu agama dia atau enggak, itu ya hak masing-masing orang gitu. Kita harus toleransi gitu. Jadi ya kan emang ada orang yang nggak apa expose tentang kepercayaan dia gitu, tentang keyakinannya. Nah ya sebaiknya sih nggak usah ditanya gitu loh, nggak usah ditanya agamanya apa gitu, karena kan kita juga hidup di dunia ini kan nggak sendirian gitu loh. Jadi harus saling toleransi lah ya gitu. Dan untuk orang-orang yang emang udah nge-share, udah open sama keyakinannya, ya kita juga harus belajar sama-sama toleransi gitu loh. Untuk Benar. kan karena kita nggak bisa mandang dia dari suku, ras, golongan, agama apapun gitu ya. Kita kan semuanya makhluk sosial lah ya intinya gitu. Iya. Yang ketiga tentang Twitter, trending di Twitter. Beberapa kali kan sering kelihatan tuh ya di trending Twitter Indonesia gitu. Kalau tentang ya konten-konten dewasa lah gitu ya. Iya. Menurut gue nih ya, kadang tuh yang aku bingung. Lu dulu dia, gue nggak blank. Kadang tuh trending di Twitter ya, apalagi tuh kalau malam gitu kan, sering banget gitu kayak kata-kata yang kotor gitu, trending yang agak menyimpang, kotor lah gitu. Ya itu nggak bagus banget sih. Iya. Kalau menurut gue nih, kadang tuh yang melecehkan diri dia sendiri tuh ceweknya sendiri loh, yang bikin orang tuh, dia tuh kadang bikin tweetnya tuh kayak berisi kata-kata yang negatif, kan jadi bikin orang ya mau nggak mau berkomentarnya jelek juga. Misalnya yang bikin kadang diri dia sendiri, melecehkan diri dia sendiri. Ya benar banget. Tapi pengaruh juga nggak sih dia, masyarakat di Indonesia juga ikut andil kan dalam berkomentar itu, makanya jadi tren kan. Iya. Jadi ini bisa kita simpulin apa guys? Ya jangan trending lagi. Maksudnya bikin trending lah yang membangun bangsa gitu. Yang trending kayak gitu nggak usah dinaik-naikin. Nah, benar. Kan kalau buka Twitter tuh ada trending jadi enak gitu. Ya, kayak gitu. Soalnya ini ya, trending di Twitter tuh supaya nggak jadi trending hal-hal yang kayak gitu ya jangan
jangan terpancing gitu ya untuk komentar, untuk ikut-ikutan gitu. Trending apa dalam Daniel jangan loh. ya. Cukup. Ya, gitu. Oke. Jangan sampai diliatin kalau malam-malam. Astagfirullah. Oke, lanjut aja yang keempat. Hujatan atau ujaran kebencian. Nah, sekarang ini di pengguna media sosial itu kan nggak cuma orang dewasa, tapi anak kecil juga sekarang udah mulai mendominasi kan. Nah, efek positifnya ya jadi memotivasi anak-anak itu jadi lebih baik dalam berkomunikasi, mendorong kebebasan dalam mengekspresikan diri gitu ya. Terus ya jadi pada kreatif lah ya anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, jadi anak-anak tuh jadi pada ngerti juga gimana teknologi bekerja, cara memanfaatkannya gitu. Nah, tapi di samping itu ada sisi negatifnya kan, karena media sosial ini sangat luas. Jadi ya bisa membuat anak-anak tuh nggak terkontrol gitu. Contohnya kayak misalnya anak tuh ngebuat konten yang sesuai umur mereka gitu. Nah, kan dari yang hal-hal kayak gini, itu buat netizen tuh malah berkomentar buruk gitu, dibully lah, dihujat gitu. Lama-lama kan jadi bisa terjadi cyberbullying gitu ya, yang parah gitu di akun-akun ini mereka gitu, sosial media mereka gitu. Menurut Daniel, menurut Cinta gimana? Coba deh Cinta. Nah, menurut gue nih kan kalau anak-anak atau anak kecil gitu ya buat konten yang nggak sesuai umur atau kontennya yang mereka buat tuh kurang menarik gitu. Misalnya nggak pantas aja dibully. Kan sebagai orang dewasa harusnya tuh kita berpikir secara dewasa. Nah, kalau emang yang dilakuin si anak kecil itu salah, misalnya kasih aja pengertian, nasihat atau kritik, tapi kritiknya yang membangun, jangan malah makin dikomentarin, makin dihujat, yang ada tuh mental mereka malah jadi down, kan kasihan juga masih kecil. Itu pendapat gue ya. Kalau Daniel? Ya, menurut gua peran dan pengawasan orang tua tuh dibutuhin banget sih. Orang tua mendampingi anak ya saat bermain gadget. Dan perlu juga batasan ketika bermain gadget tersebut. Itu menurut gua. iya. Jadi di sini intinya kesimpulannya tuh mesti yang anak lakukan itu salah gitu ya, ya sebaiknya netizen gitu ya berikan pengertian yang memotivasi gitu. Terus orang tua juga jangan sampai lengah buat mengawasi gitu, karena cyberbullying itu sangat berdampak bagi psikologis anak gitu, psikologis orang juga gitu loh maksudnya. Karena sebaris atau satu kata aja bisa berefek yang sangat dalam gitu bagi orang-orang yang dibully kan. Lagi kalau anak itu kan mentalnya kan masih labil banget gitu ya, masih belum stabil lah intinya gitu, belum bisa ini menghadapi yang kayak bully-bullyan, hujatan-hujatan kayak gitu. Jadi sebaiknya sih kalau ada yang bikin konten, anak-anak yang bikin konten nggak sesuai sama umur mereka, ya sebaiknya kayak tadi itu ya, kata Desinta, bikin komentar yang memotivasi lah ya gitu, maksudnya berikan pengertian yang benar gitu. Oke, mantap. Langsung kita ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini ke Black Lives Matter. Kalau menurut Daniel, Mbak Desinta gimana tentang masalah ini? Gue ya, ini kan kayak masuknya Sarah ya. Dari awalnya kan kasus si George Floyd Pico ya, itu yang bikin terkenal sampai dibuat hashtag Black Lives Matter. Kata gue hashtag untuk membantu gerakan anti rasisme. Nah di sini gue bisa lihat kalau etika komunikasi di medsos itu berjalan dengan ke arah yang baik dan positif. Oke, next. Menurut lo Niel gimana Niel?
Ya, gue setuju sih kalau kata Devin. Kalau menurut gue, dengan adanya medsos ini, informasi tuh jadi cepet nyampainya ke kita. Kita jadi tahu kalau masih ada rasisme. Dan menurut gue, ini positif aja gitu. Pesan-pesan yang disampaikan oleh banyak orang tertentu. Black Lives Matter ini jadi bangkitin semangat untuk toleransi. Itu aja sih. Benar-benar. Jadi, di sini kesimpulannya berarti ya kita bisa ngambil kesimpulan kalau kita gunain medsos dengan bijak itu pasti dapat hasil yang baik ya. Contohnya ya dari masalah ini tuh jadi banyak orang yang ke-trigger untuk saling toleransi gitu. Terus karena semua manusia juga punya hak hidup yang sama gitu tanpa mandang cara kulit hitam kah, kulit putih kah gitu ya, dari golongan mana kah gitu ya, nggak semua orang, karena semua orang tuh punya hak untuk hidup lah intinya gitu lah. Jadi gara-gara ini di sini medsos tuh berperan penting banget sih gitu ya untuk ngajak banyak orang untuk toleransi gitu ya. Oke, jadi dari semua diskusi kita tentang etika komunikasi dalam menggunakan media sosial itu, jadi intinya yang pertama tuh pakai bahasa yang tepat lah ya, karena bahasa yang tepat yang enak, yang pastinya enak dilihat gitu. Jadi gunakanlah bahasa yang cocok dalam setiap interaksi-interaksi yang ada, kayak di kolom komentar gitu saat nulis status atau respon status orang lain gitu. Karena baca komentar kan kadang-kadang orang-orang tuh macam-macam persepsinya gitu loh. Jadi bisa rancu lah, bisa ini. Jadi gunakan bahasa yang tepat aja gitu ya untuk berkomunikasi supaya nggak menimbulkan pertanyaan atau nggak menimbulkan ketersinggungan lah ya antar pihak gitu. Terus yang kedua, jaga privasi orang lain gitu. Hargai rahasia atau privasi orang lain dengan nggak ngumbarnya di media sosial, sekalipun ya buat candaan atau gurauan gitu. Karena hal-hal ini tuh bisa membuat orang-orang tersinggung kan akan privasinya. Terus yang ketiga, itu hindari sara dan pornografi. Tidak menuliskan atau berbicara atau menuliskan kalimat yang mengandung unsur sara dan membagikan konten, berita, atau gambar yang mengandung pornografi yang dapat membuat seseorang merasa kayak dihina, dilecehkan, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya bijaklah ya dalam media sosial ini. Intinya, ya, mungkin ada dua patah kata dari Daniel atau Devinka dalam menyampaikan saran untuk kita semua supaya dapat beretika dalam menggunakan medsos yang ada. Devinka dulu. Dari gua, medsos kan emang tempat atau wadah kita dalam berinteraksi, berekspresi, dan berkreasi. Tapi lakukan dengan etika yang baik, jangan sampai merugikan orang lain. Karena apa yang kita ucapkan atau tulis di sosmed itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekian. Oke, menurut gua, Daniel, silakan. Pesan dari gue, hati-hati menggunakan jari Anda. Bila Anda ingin mendapatkan komentar yang baik, Anda juga harus berkomentar yang baik. Ingat itu, Sanak. Oke? Mantap. Okay. Mantap. Gue jadi ingat Pak Ridwan Kamil yang berkata, pada bisa nyetir kendaraan tapi nggak bisa berlalu lintas. Chaos, itulah yang terjadi di medsos kalau tidak dibarengi dengan etika. Demikian diskusi kami tentang etika menggunakan media sosial. Semoga bermanfaat ya bagi viewers yang menyaksikan video ini. Aku Tela. Gue Devinka. Gue Daniel. Kami. Kita bertiga. Pamit. Dah.